Siang Bapak Kemijo. Selamat siang Mbak Rino. Sebelumnya mohon maaf guys, saya mengganggu waktu Bapak. Saya mau sedikit wawancara kepada Bapak tentang sebuah dilema etika atau pengambilan keputusan kebajikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Pak Kemijo, mohon maaf sekali saya mengganggu waktu Bapak. Dalam hal ini, saya dalam memenuhi tugas saya sebagai guru penggerak dalam modul 3.1, saya diminta untuk mewawancarai tentang dilema etika, Pak. Jadi, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan yang terkait dengan CGP ini kepada Bapak. Ya, mohon nanti ya mampunya saja lah seperti itu. Ya, yang sering dengan alami atau mungkin pernah rasakan di sekolah selama ini sudah menjabat jadi kepala sekolah. Pertama Pak, mohon maaf ya. Bagaimana selama ini Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, terima kasih ya atas waktu yang diberikan Pak Sutrisno untuk kali ini untuk menanyakan tentang dilema etika. Yang pertama yang saya alami di sini bahwa melihat dari ada beberapa siswa yang memang kurang tertib dalam mengikuti pembelajaran, terutama itu pada ada tugas PR. Tugas PR itu seringkali Bapak Guru itu menyampaikan bahwa tugas itu adalah untuk belajar, karena kalau tidak diberi tugas PR itu tidak mungkin anak akan belajar. Selanjutnya, anak-anak itu jika tidak diberi ini sanksi itu juga nantinya juga tidak akan melaksanakan tugasnya. Maka yang belum ini diselesaikan, maka Bapak Ibu saya lihat itu untuk menyelesaikan itu di sekolah dengan cara yaitu beda ruangan. Jadi menanggapi sedikit ya Pak, ini tentang dari anak yang sering tidak mengerjakan PR ya Pak. Jadi dipisah tersendiri ya Pak. Ya. Oke, itu untuk anak ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Ya, untuk ini yang termasuk bujukan moral ini yang memang saya lihat, terutama itu tadi yang sudah saya sampaikan itu tentang mengerjakan PR. Yang kedua itu anak-anak itu sering berbohong, sering berbohong pada ibu gurunya. Misalkan tadi sudah mengerjakan PR belum ternyata setelah diteliti belum mengerjakan. Terus yang kedua itu pas ini di kelas itu sering mencontek, mengerjakan ternyata dari tidak mengerjakan akhirnya mencontek pada temannya. Dan juga ini ada kasus itu membawa HP ya, dilihat oleh ibu gurunya, mungkin HP itu tidak hanya untuk bermain, juga nantinya bisa untuk membuka, namun membuka itu kan kalau yang sekarang sudah tidak diperbolehkan seperti yang dulu itu membawa HP itu diperbolehkan karena masa pandemi, yang sekarang sudah tidak. Artinya supaya anak belajar tertib, selanjutnya itu anak-anak nantinya kan terganggu yang sekarang. Ya, tentunya dari guru saya lihat itu menegur agar ini karena melihat itu, tetapi anak itu berbohong, itu malah dimasukkan ke tas yang lain. Akhirnya dengan cara itu dari siswa pas sudah keluar, hanya ibu guru tetap akan memiliki bukti fisik dengan cara yaitu menggeledah untuk tas yang ada, namun tidak di tempatnya sendiri, tasnya sendiri, namun tempat yang lain. Itu termasuk yang bujukan moral itu Pak. Jadi nantinya kita akan sedikit-sedikit dahulu lagi. Siap. Jadi ada beberapa kasus ya Pak. Ya Pak. Jadi dari anak itu sendiri sudah mengerjakan PR, sering nyontek dan juga bawa HP ya Pak. Iya. Begini Pak, untuk yang berikutnya, langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan untuk selama ini Pak?
langkah-langkah yang sudah saya alami itu untuk menggalangi itu anak-anak yang memang luar biasa itu dengan cara mendata Pak. Jadi anak-anak itu yang memang ada kasusnya itu kita data, nantinya kita apa saja yang menjadi anak itu terkendala. Tentunya kita harus mempunyai data karena anak itu kan tidak mungkin harus disalahkan dengan cara langsung. Mungkin ada yang keluarga yang kurang harmonis maupun yang lainnya itu memang akan perlu data. Jadi yang pertama mendata anak itu dengan cara nanti memanggil anak itu, nanti anak itu akan bercerita. Setelah bercerita itu tidak sampai dengan selesai, namun kita selidiki dengan lingkungannya bagaimana anak ini dan juga orang tuanya. Dengan nanti data itu nanti bisa untuk mencari solusinya itu. Jadi pertama didata dulu ya Pak. Iya, Data dulu, terus menganalisis apa kenapa sih anak itu sampai terjadi seperti itu, Iya, gitu ya Pak ya. iya. Oke, dan juga nanti minta pendapat dari masyarakat dan juga orang tua seperti itu Pak. Jadi biar tidak 100% kita menyalahkan ya Pak. Jadi tidak bisa untuk menghakimi sendiri. Sekolah juga tidak bisa. Oh, jadi mencari bukti-bukti lah ya seperti itu. Oke, siap-siap. Oke. Berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika, Pak? Ya, betul. Untuk yang kita ambil dengan yang mengambil yang efektif ini dengan cara memanggil orang tuanya, Pak. Memanggil orang tuanya atau keluarga yang ada di rumah itu, nantinya setelah anak itu dipanggil tersendiri, kita beri ini saran masukan apa yang menjadi kendala, nanti anak bercerita, nanti tenggang waktu yaitu memanggil orang tua atau keluarga, menyampaikan ya Pak kepada orang tua tentang apa yang dilakukan anaknya di sekolah ya Pak. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangannya? Ya, tantangannya memang kita harus ini waspada dengan cara yaitu kita memberikan sanksi, menjadi aturan. Kalau tanpa ada sanksi atau teguran, nantinya anak-anak itu tidak akan dipanggil. Maka dari itu kita mempunyai tantangan yang berat kalau tidak diberi dengan aturan yang memang itu tidak mencederai anak, yaitu contohnya untuk latihan tertib apa atau kegiatan-kegiatan yang kira-kira nanti anaknya bisa menjadi tertib Pak. Itu yang buat aturan anak itu sendiri nanti tetap akan patuh. Oh, berarti membuat kesepakatan ya Pak? Iya, kesepakatan. Jadi nanti sendiri demi sedikit nanti anak-anak akan berubah. Kesepakatan ya Pak, kesepakatan bersama. Baik di kelas maupun di kesepakatan sekolah ya Pak. Jadi biar anak bahwa sadar bahwa akan sebuah pernyataan yang sudah dibuatnya itu sendiri ya Pak. Jadi nanti akan sadar diri. Kalau hanya di tingkatan Bapak Ibu gurunya itu tidak akan mungkin berubahnya sulit lah. Sulit, oke. Kalau belum ya, oke, siap. Berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal? Oh ya, memang itu dengan cara penjadwalan melalui pembiasaan Pak. Jadi pembiasaan itu nanti dengan cara pembiasaan itu nanti anak-anak akan rajin dengan sendirinya, baik kegiatan apapun, baik kegiatan pada pagi hari maupun ada kegiatan tambahan sore hari, nanti anak-anak itu dibuat jadwal nanti akan bisa menyesuaikan diri dan nanti akan tertib dengan sendirinya. Yang sudah pernah coba itu untuk melatih kegiatan ekstra pada waktu sore hari, itu tadinya saya masih kesulitan, tetapi dengan cara saya menghitung 1 sampai dengan 10 nanti anak tertib sendiri, tidak memimpin dengan temannya, jadi memimpin diri sendiri. Oh, gitu. Jadi dengan kegiatan-kegiatan positif ya Pak. Ya. Jadi biar anak sadar bahwa akan sebuah kesalahannya sendiri ya. Berikutnya Pak, apakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, ini dari kasus yang kita alami, kita tak lepas dari
semua yang ada di satuan pendidikan, ya terutama pada rekan sejawat atau guru-guru beserta karyawan, memang kita harus bekerja sama atau saling kolaborasi sehingga nantinya ya keluarga menjadi harmoni, baik melalui secara berdiskusi maupun dengan cara ini untuk kegiatan yang lain. Selain untuk guru Pak, ada lagi mungkin yang biasanya yang di Panjenengan ajak bicara. Betul sekali, kemarin kami mengundang narasumber dari Polres, yaitu tujuannya agar bisa mensosialisasikan yang pertama kemarin yaitu anti bullying, dan yang kedua itu juga tertib lalu lintas, karena anak-anak SD memang perlu pembekalan Pak, karena jalan ya, apalagi di sekolah kita ini dekat dengan jalan raya, menyeberang juga dari pantauan itu, karena walaupun dekat jalan raya namun dari sekolah agak jauh, kita perlu waspada sendiri untuk tentunya anak-anak berjalannya itu mengendarai sepeda itu juga harus tahu aturannya, tengok-tengok itu juga. Dengan adanya sosialisasi ini, anak-anak nantinya tahu tata tertibnya, tidak hanya bersepeda but-butan maupun yang lainnya. Mendatangkan ya Pak dari Kapolres itu. Iya. Kalau dari komite Pak, betul nggak? Itu bahwa komite juga penting, karena itu yang menjadi orang tua di SD. Nah, itu memang orang tua dari itu memang komite, itu memang harus terlibat kegiatan apapun kita tetap undang. Jadi semua kegiatan, komponen rapat maupun yang lainnya juga ada, misalkan permasalahan itu juga komite memang harus tahu. Nah, dari walinya sendiri Pak gimana? Wali kan ya wali juga ada paguyuban. Ada paguyubannya juga Pak. Paguyuban wali ya. Dan juga itu setiap kegiatan itu kan saya memasukkan dari wali murid, nanti agar bisa ikut memantau. Jadi kalau anaknya berangkat, contohnya kemarin anaknya berangkat ekstra tidak, itu akan terpantau karena orang tuanya nomornya masuk. Jadi untuk memantau, karena kegiatan sore hari memang harus pantauan orang tua. Yang pertama berangkat ternyata tidak sampai, nanti akan ketahuan. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di lima etika Pak? Ya, dari pengalaman tadi yang sudah kami sampaikan, ini adalah sebagai pembelajaran kita bersama, sehingga kegiatan ini dari apa yang tadi saya sampaikan, sehingga keluarga SD 2 Sinojo ini menjadi harmonis, tertib, aman, dan lancar, dengan adanya selalu berkolaborasi, saling bisa berdiskusi bersama. Jadi dengan adanya kolaborasi ya Pak. Terima kasih Pak untuk waktunya. Mohon maaf sekali sudah mengganggu Bapak dalam dinas. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya juga selaku wawancara, saya juga mohon maaf Pak apabila dalam saya menyampaikan atau memberi pertanyaan ada kata-kata yang kurang berkenan pada Bapak. Saya selalu pribadi saya mohon maaf yang sebesar Pak. Ya, sama-sama, terima kasih Pak Tekna sudah curhat pada saya, sehingga apa yang menjadi ini dari keluarga FD 2 Sinojo ini jadi tahu pemahamannya kasus yang ada di sini. Terima kasih itu Pak. Oke, seperti itu. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke. Selamat siang Bapak Sunati. Selamat siang. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah, dengan semuanya sehat. Mudah-mudahan dengan dan keluarga besar SD Sinojo sehat semua. Amin. Alhamdulillah semuanya sudah sehat Pak. Sebelumnya mohon maaf sekali Bapak. Saya sudah mengganggu waktunya Bapak di kantor dan mengalami aktivitas apapun. Saya minta waktu sedikit untuk sedikit wawancara Bapak. Ya, silakan nggak apa-apa. Wawancara ini terkait dengan sebuah identifikasi kasus-kasus yang sering dengan lakukan di sekolah dalam pengambilan putusan atau
dilema etika. Terima kasih Bapak. Saya mulai nggih untuk yang pertama. Bagaimana Pak selama ini Bapak dapat mengidentifikasi sebuah kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih Pak Idris atas sharing pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman saya terhadap apa yang disampaikan Pak Kris tentang dilema etika. Pemahaman saya tentang dilema etika itu adalah situasi di mana seseorang harus mengambil pilihan antara dua atau lebih yang sulit dan semuanya benar walaupun bertentangan secara moral. Di sekolah saya juga sebenarnya banyak sekali tentang dilema-dilema etika, baik itu tentang kepentingan pendidikan, kepentingan sosial guru, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya Pak? Banyak sekali. Dari kepentingan dengan guru, dalam satu peraturan ya Pak ya. Oke. Bapak ini bagaimana selama ini panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak, terutama ya untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar-benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Jadi untuk pengambilan keputusan di sekolah itu memang yang biasa pengalaman saya mengelola pendidikan itu memang ada yang sifatnya sudah direncanakan, ada yang belum direncanakan atau tidak direncanakan sama sekali. Kalau dalam pengambilan keputusan yang sifatnya itu sudah melalui perencanaan, kita mengedepankan asas demokratis di keluarga, rembukan dengan teman-teman melalui musyawarah sekolah. Tapi ketika ada permasalahan yang saat itu juga harus diselesaikan, maka itu keputusan yang tidak direncanakan dan harus diambil keputusannya. Saya beri contoh salah satu yang baru saja dialami di sini itu, mohon maaf ini saya sampaikan, ada salah seorang siswa yang kebetulan orang tuanya itu sedang bermasalah dan masing-masing ingin ingin mengajukan hak asuhnya. Ya, tetapi cara untuk menyelesaikan permasalahan keluarganya melalui cara-cara yang diyakini menurut mereka itu benar, tetapi di aturan sekolah itu tidak benar. Contohnya, serta-merta orang tuanya datang ke sekolah menjemput, sedangkan pada saat itu kan masih jam pembelajaran. Nah, saya selaku orang yang menjadi penanggung jawab kegiatan pendidikan di sini ya, saya melarang memang. Kalau hanya sekedar bertemu silakan, tetapi kalau memang untuk dijemput, dibawa pulang dengan maksud untuk menyenangkan dan lain-lain itu ya tidak benar, dan saya tidak memberi izin. Jadi ada anak yang broken home ya Pak, dari keluarga yang seperti itu. Berikutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan untuk selama ini Pak? Ya, intinya tergantung permasalahannya. Kalau permasalahannya itu memang melibatkan kondisi sosiologis masyarakat, ya kita koordinasi dengan beberapa tokoh masyarakat, minimal dengan komite sekolah. Kalau permasalahannya internal sekolah, maka kita membicarakannya dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang lebih cermat, karena itu dua-duanya memang sulit, namanya dilema seperti itu ya, dan itu harus diambil, maka kita meminimalisir dampak negatifnya. Minimalisir ya Pak. Iya.
Oke. Untuk berikutnya Bapak, ini yang keempat ya. Selama ini hal-hal apa saja yang panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Pak? Bagi saya dan saya yakin itu cara yang paling tepat ya melalui komunikasi dengan berbagai pihak. Satu diantaranya dengan rekan guru, dengan komite sekolah, dan apabila itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, layanan kepada masyarakat, ya kita komunikasi dengan paguyuban orang tua murid dan sebagainya. Jadi minimal kuncinya ada komunikasi bersama. Permasalahan itu diputuskan bersama-sama, jangan Musyawarah ya Pak, musyawarah dengan pihak-pihak yang terkait. betul. Menurut Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Adakah jadwal atau sebagainya? Kalau secara scheduling terjadwal itu kami tidak mempunyai, karena permasalahan itu biasanya kan permasalahan yang memang sebenarnya tidak kita harapkan, tapi faktanya ada dan harus kita selesaikan. Jadi tidak ada jadwal penyelesaian dilema etika atau dilema moral seperti itu. Jadi nggak ada jadwal ya Pak? Tidak Karena ada. itu memang permasalahan itu datang tiba-tiba ya Pak, Tiba-tiba. dan tidak diinginkan sebetulnya Seperti itu. Oke, siap. Berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Selama ini kami menyelesaikan permasalahan yang menyangkut masalah paradok moral seperti itu ya dengan teman-teman guru di sekolah, terutama guru-guru yang senior, kemudian dengan komite sekolah, dengan tokoh masyarakat, dan kebetulan di sini itu ada komunitas atau paguyuban orang tua murid yang aktif, sehingga kita sering berkomunikasi lah. Wali ya Pak? Itu berjalan baik ya Pak? Berjalan baik. Dan kegiatan bersama Jumat Bersih itu kemarin sudah diawali dengan kerja bakti bersama di sini dengan wali dengan paguyuban orang tua murid seluruhnya. Luar biasa Pak. Alhamdulillah yang kalau dikerjakan sendiri berat jadi ringan. Alhamdulillah. Jadi baik sekali Pak, antara sekolah, masyarakat, dan juga mungkin pihak-pihak terkait saling berkomunikasi dengan baik, berkolaborasi dengan baik. Untuk berikutnya Bapak, ini terakhir ya. Dari semua hal-hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ya, pelajaran yang kita ambil dari dilema etika yang terjadi pada intinya memang kita tidak mengharapkan hal-hal yang mengakibatkan dilema etika itu ada di lingkungan pendidikan, tetapi itu mustahil untuk tidak terjadi, sehingga kita harus menyelesaikannya dengan arif, dengan bijaksana, dengan musyawarah yang intinya meminimalisir dampak-dampak yang negatif dari pengambilan keputusan itu. Jangan sampai ketika sedang diselesaikan kesannya selesai, tetapi di belakangnya itu ada muncul lagi dan ada ketidakpuasan ya dari para pihak yang sedang menghadapi dilema etika itu sendiri. Sedangkan kami sifatnya kan hanya sebagai mediator untuk mengambil keputusan supaya kedua belah pihak atau pihak-pihak lain yang terlibat di dalam dilema etika seperti itu bisa merasa Puas ya Pak? puas dengan keputusan yang diambil secara bersama-sama. Jadi
Jadi setelah pulang dari ini sudah tidak ada apa ya, perasaan yang lain lah seperti itu. Oke, jadi tetap sudah di sini selesai ya sudah. Selesai. Oke Pak, ini menarik sekali ya Pak, sebenarnya mau bilang lagi tapi karena mungkin waktu ya Pak, mungkin besok juga ada lain kesempatan lagi. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali Bapak atas waktu yang diberikan pada Bapak pada saya dalam wawancara ini. Berikutnya mudah-mudahan di sekolah Bapak pimpin ini bisa berjalan dengan lancar dan juga tidak menemui ya Pak, tidak menemui dilema etika itu sendiri. Ya. Saya terima kasih. Banyak sekali kekurangan dari saya juga mohon maaf. Sama-sama Pak Tris, saya juga tidak orang yang selalu benar. Sama seperti Pak Tris, banyak salahnya saya juga dimaafkan. Ya, sedikit yang saya sampaikan mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Memang kita bersama berharap tidak ada dilema etika yang berkepanjangan di obrolan. Sebenarnya kalau muncul masalah diselesaikan selesai sudah selesai seperti itu. Siap. Oke. Mungkin seperti itu Bapak. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Wabarakatuh. Sama-sama Pak Tris.